Punya banyak uang emang bisa bikin orang kaya, bisa beli mobil apapun yang mereka mau. Tapi tetap aja, di beberapa kondisi tuh pasti ada aja momen dimana mereka akan terbentur dengan batasan yang membuat mereka nggak bisa sesuka hati membeli mobil baru. Sesederhana space garasi mereka. Mereka mungkin bisa punya rumah seharga puluhan miliar di Jakarta, tapi dengan ruang garasi yang cuma nampung 4 mobil. Nah, pada akhirnya kan mereka akan tetap pusing, mobil mana yang harus mereka beli. Ya walaupun setidaknya mereka bukan pusing soal kebutuhan uang untuk DP dan cicilannya gitu. Kalau seandainya nih ada orang kaya atau kita deh para semut pekerja yang tiba-tiba aja jadi kaya dalam waktu semalam, kira-kira gimana kita akan nyusun koleksi garasi mobil kita? Makanya di episode ini saya akan bahas kombinasi 4 buah mobil yang cocok untuk mengisi garasi orang kaya. Inilah rekomendasi mobil untuk mereka yang uangnya nggak berseri. Yang pertama masuk ke dalam list saya adalah Mini JCW atau John Cooper Works. Ya sebenarnya agak janggal buat merekomendasikan sebuah Mini ke garasi orang kaya. Karena ya mungkin terlalu terjangkau ya buat mereka. Tapi saya merasa mereka tetap harus punya mobil ini walaupun harganya mungkin terlalu receh buat mengisi garasi mereka. Alasan itu adalah hands-on experience-nya. Keseharian para orang kaya umumnya lebih banyak disupiri oleh pengemudi. Mereka cuma duduk di belakang sambil terima laporan kinerja bisnisnya minggu ini via telepon. Mereka banyak menggunakan waktunya yang senggang untuk berbagai hal yang lebih produktif. Dibandingkan harus duduk stuck di depan kemudi selama berjam-jam. Capek dan gak produktif juga. Tapi ketika weekend tiba, ada 2 hal yang pasti mereka rindukan dan nantikan. Menyetir dan adrenalin. Duduk di balik kemudi, berinteraksi langsung dengan mobil, sambil meningkatkan adrenalin. Apalagi dengan Mini racikan John Cooper Works. Walaupun sebetulnya nggak ada yang seksi dengan mesin 2000cc 4 silinder turbo milik Mini. Tapi mengendarai Mini John Cooper Works hingga batas maksimalnya, pastinya jadi pengalaman yang beda. Akselerasi 0-100 km per jamnya pun nggak spesial, cuma 6,3 detik. Tapi para orang kaya itu tahu, ketika mereka beli Mini, sebuah mobil kompak berukuran yang ya nggak terlalu mini sih sebetulnya. Mereka beli go-kart feel-nya, sebuah pengalaman menyetir yang lincah gitu. Mereka nggak mengharapkan sebuah kendaraan yang akan mereka pacu untuk drag race yang mementingkan angka akselerasinya. Mereka mengejar excitement, keseruannya, kelincahannya dari sebuah mobil berukuran kecil. Mereka menginginkan pengalaman yang mereka rasakan selama perjalanan. Mini John Cooper Works ini mendapatkan kelincahannya berkat suspensinya yang keras. Mini John Cooper Works benar-benar mobil yang menyenangkan untuk dinikmati di akhir pekan. Seperti memiliki go-kart pribadi yang bisa dipakai ke mall ataupun morning drive tanpa khawatir hujan dan panas, dan terutama legal bisa dipakai di jalan raya. Untuk mobil yang kedua, mungkin lebih tepatnya cocok untuk orang-orang yang uangnya nggak berseri dan sekaligus juga menduduki kursi pejabat publik, seperti menteri misalnya, atau ketua lembaga tertentu, atau bahkan seorang ketua umum partai politik. Mobil yang kedua ini adalah Lexus LM350. Apa yang membuat mobil ini spesial? Apa yang membuat dia layak untuk mengisi garasi rumah orang-orang kaya? Satu kata, kenyamanannya. Mobil ini nyaman, mobil ini mewah. Lexus LM350 ini dilengkapi dengan sebuah dinding partisi berupa kaca yang bisa dinaik turunkan di antara kabin depan dengan kabin belakang. Dan kaca partisi ini memiliki konstruksi double glass, yang artinya bisa menjamin segala obrolan terkait deal koalisi partai politik yang terjadi di kabin belakang tidak akan sampai ke telinga ajudan dan pengemudinya di kabin depan. Secara sekilas, penampilan siluet eksterior LM350 memang menyerupai Toyota Alphard.
Tapi untuk urusan interiornya sangat jauh berbeda. Kalau selama ini kita menganggap jok Ottoman milik Alphard adalah yang termewah, justru akan jadi terlihat imut kalau dibandingkan dengan Ottoman milik LM350. Kita harus mulai menyebutnya sebagai singgasana LM350. Dua singgasana di kabin belakang ini dipisah dengan armrest yang lebar, yang juga berfungsi sebagai rumah untuk sebuah layar touchscreen yang bisa mengatur segala kebutuhan terkait posisi kursinya. Singgasana ini memiliki banyak pengaturan yang bisa menjamin kenyamanan para penumpangnya. Posisi sandaran dapat di-recline hingga hampir full rebah, dan kalau dikombinasikan dengan footrest yang dapat diangkat dan dipanjangkan, maka penumpangnya akan bisa mendapatkan posisi yang optimal untuk istirahat, layaknya tidur di kasur king coil di rumah mereka. Dengan kemewahan yang sulit untuk dibayangkan oleh para kaum penumpang ojol seperti saya, Lexus LM350 benar-benar layak untuk dijadikan kendaraan dinas atau operasional para orang kaya ataupun yang paling berkuasa di Indonesia. Rekomendasi mobil yang ketiga lebih cocok dipakai oleh orang-orang yang namanya masuk ke daftar 10 orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Inilah Rolls-Royce Cullinan, sebuah SUV pertama buatan Rolls-Royce. Brand dimensi mobilnya jauh lebih besar dari kebanyakan mobil di jalan, tapi nggak akan membuat minder pengendara di sekitarnya. Nggak menimbulkan rasa terintimidasi, macam kita ketemu Rubicon. Berkendara dengan Cullinan akan menimbulkan rasa respect, kekaguman dari pengendara sekitarnya. Rolls-Royce Cullinan adalah kendaraan ultra luxury yang menawarkan hal-hal yang esensial, hal-hal yang terpenting dalam sebuah kemewahan. Pembeli Rolls-Royce Cullinan bukanlah orang-orang yang meributkan hal-hal gimmick macam fitur adaptive control, sensor parkir, ataupun blind spot monitoring. Pembeli Rolls-Royce Cullinan lebih mementingkan kualitas yang akan berinteraksi dengan seluruh panca indera mereka. Kulit di Cullinan adalah material kulit terbaik yang mungkin bisa kamu rasakan di dalam mobil. Semua objek berwujud krom di Cullinan terasa serba mewah dan proporsional. Berbeda dengan mobil yang kita bahas sebelumnya, Cullinan masuk ke kategori mewah, tapi di level yang berbeda, jauh. Di Cullinan memang tidak menyediakan Ottoman seat yang bisa membuat rebah hingga hampir tidur ya, tapi ini Rolls-Royce gitu. Secapek-capeknya kita ketiduran di jok penumpang yang Cullinan, ya pasti nyaman aja gitu. Duduk di Cullinan mungkin nggak akan terasa sebagai duduk di kabin pesawat kelas first class, tapi terasa seperti duduk di ruang kerja yang mewah. Berbagai fitur yang dihadirkan di Cullinan kembali lagi esensial. Penumpang di kabin belakang punya fasilitas berupa meja lipat serupa yang ada di sandaran kursi pesawat. Tapi bedanya kalau di Cullinan mejanya motorized. Pencet tombol dan mejanya akan terbuka sendiri. Kenyamanan para taipan yang duduk di kabin belakang Cullinan juga akan dijaga oleh pengaplikasian konstruksi double glass di seluruh jendelanya, termasuk panoramic sunroof di atasnya. Konstruksi double glass, seperti namanya dua kaca, artinya mereka menyatukan dua lembar kaca dengan sedikit ruang hampa di celahnya. Tidak hanya kenyamanan dari indera pendengaran saja, tapi juga keseluruhan tubuh mereka. Pengaplikasian suspensi udara di keempat rodanya membuat para taipan yang duduk di kabin belakangnya merasa seperti sangat nyaman. Semua lubang, speed bump, ataupun untuk yang nekat mungkin bawa Cullinan ini ke habitat aslinya di alam bebas di luar sana yang jalanannya berbatu, semuanya dapat diserap oleh bantingan lembut keempat suspensi udaranya. Rolls-Royce Cullinan menjadi satu buah cara termudah bagi seseorang untuk jadi bagian dari keluarga kerajaan Inggris. Tidak perlu menikah dengan keturunannya. Seperti yang udah saya singgung di mobil pertama, weekend adalah salah satu momen yang mungkin paling dinanti oleh para orang kaya untuk menyalurkan hobi dan menyalurkan adrenalin mereka. Kalau mereka punya mini John Cooper Works untuk kesenangan berkendara, maka mobil keempat ini berfungsi sekaligus untuk meningkatkan kasta sosialnya.
Mobil keempat, Ferrari 488 Pista. Walaupun harga Pista mencapai belasan miliar, tapi dari segi kenyamanan dan kemewahan, ya kalau mau dibandingkan dengan mobil sebelumnya, dua mobil sebelumnya ya, jauh, seperti langit dan bumi. Ketika membeli Pista, para pemiliknya itu bukan cuma membeli sports car gitu, atau supercar malah ya. Mereka beli Pista untuk membeli drama. Bantingannya udah pasti keras lah. Tarikan akselerasinya bisa menarik badan kita menempel ke joknya. Dan tentunya dengan harganya yang fantastis, rasa ketar-ketir mengendarainya di jalanan macet Jakarta pastinya menambah sensasi drama itu sendiri. Ya tapi itulah drama yang dicari. Sensasi yang memacu adrenalin. Walaupun sebetulnya nggak semua pemiliknya berani memacu akselerasi dan handlingnya hingga titik maksimal. Yang pasti, Pista punya potensi yang besar banget. Sebagai penerus dari salah satu legend di line up Ferrari, yaitu 458 Speciale, Pista dibuat harus bisa menggantikan capability dari pendahulunya. Akselerasinya nggak perlu diragukan lagi karena larinya dari 0 sampai 100 km per jam cuma butuh 2,8 detik. Dan secepat itu juga kenaikan status dan kasta sosial pemiliknya ketika memiliki mobil ini. Pista bisa menjadi contoh bahwa harga yang mahal belum tentu memberi rasa nyaman. Balik soal kenyamanan dan kemewahan. Mungkin satu-satunya hal termewah dan ternyaman yang ada di kabin Pista adalah lapisan alkantaranya dan lautan material karbon fibernya. Lapisan halusnya akan mengingatkan kalau pemiliknya sedang duduk dan berinteraksi dengan sebuah supercar seharga 16 miliaran rupiah. Segmen market pembelinya berani keluar uang 16 miliar untuk membeli mesin, membeli racikan handlingnya, membeli sejarahnya, membeli prestisnya, membeli value-nya. Beli sebuah calon sejarah di mana 488 adalah salah satu gelombang angkatan Ferrari modern pertama yang mengaplikasikan turbo di mesinnya setelah 40 tahun lamanya sejak pengaplikasiannya terakhir di Ferrari F40. Inilah salah satu Ferrari modern terbaik yang perlu dimiliki oleh mereka yang uangnya gak berseri. Nah itulah daftar rekomendasi 4 mobil yang perlu dan harus ada di garasi orang-orang yang uangnya nggak berseri. Apakah kalian setuju dengan daftar saya? Atau kalian punya daftar versi kalian sendiri? Atau mungkin saya miss dengan mobil yang menurut kalian justru lebih pantas masuk ke daftarnya? Atau justru malah kalian punya daftar rekomendasi yang menurut kalian lebih keren? Coba deh share di kolom komentar supaya viewers yang lain juga bisa ikut menilai. Oke, segitu dulu untuk episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya.